Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Rasakan cinta yang kau beri, ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maafkanlah, ku hanya ingin sendiriku di sini. Namun aku takkan pernah bisa, ku takkan pernah merasa, rasakan cinta yang kau beri, ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini tak berubah sejak dia pergi. Maafkanlah, ku hanya ingin sendiri. Takkan pernah merasa cinta yang kau beri, ku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa kini, oh tak berubah selamanya. Oh, ku di sini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi ya. Waktunya kami hadirkan dialog khusus ya dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia ya. Di hari ini pastinya hari Rabu pendengar untuk tanggal 8 Maret 2023. Di studio sudah hadir perempuan-perempuan hebat ya yang akan berbincang-bincang bersama kita di sini di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa terlebih dahulu, ini ada Ibu Monika Sigit Gatot Prasetyo, Ketua PIA Ardia Garini Cabang 10 DI Lanut SMH ya. Selamat sore Bu Monika. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya juga ada Ibu Dr. Anda Haja Musiawati Najib, Ketua IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan Ketua 4 BKOW Sumatera Selatan. Bu Musiawati, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Oke,
Selanjutnya ada Molly ya. Molly ini kali kedua udah kesini. Dia disable blogger yang sudah hadir juga di studio Pro 1 Palembang ya. Selamat sore Molly. Iya, selamat sore juga Mbak Tata. Dan juga Oke. pendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977 dan juga WhatsApp di 082179279090 ya. Kami ulangi, di studio sudah hadir ini Nyonya Dr. Monica Sigit Gatot PSPM ya. Jadi kalau misalkan buat yang belum tahu, belum kenal, ini nih istrinya Pak Sigit, ketua dan lanut kita ya. Oke, Bu Monik udah 7 bulan gak berasa di sini ya. Iya. udah berarti udah tesnya pempek tuh udah sahabatan dong. Sudah berasa cukup, Mbak. Udah rasa cukup. Bu Monik mungkin mikrofonnya bisa didekatkan lagi ya Bu ya, biar suara merdunya tuh makin terdengar. Oke, baik. Ya, ada Molly tadi. Molly udah siap-siap ya kita ngobrol-ngobrol. Terus juga Ibu Musiawati juga udah siap-siap ya. Oke. Nah, kita di sore hari ini berbincang-bincang ini memperingati atau merayakan juga bisa boleh ya kita sebut untuk Hari Perempuan Sedunia, di mana memang untuk tema Hari Perempuan Sedunia di tahun ini dia mengangkat tema itu merangkul kesetaraan. Jadi di sore hari ini kita juga akan ngobrol peran organisasi wanita dalam bermasyarakat dan juga merangkul kesetaraan ini. Kita tahu nih kalau Bu Monik dan juga Bu Musiawati, Molly juga kan tergabung dalam organisasi-organisasi wanita ya, maksudnya Bu Monik di PIA-nya, terus Bu Musiawati di BKOW-nya kan. Molly di mana nih Molly? Ayo, banyak, satu aja sebutin. Karena Moni saat ini gabungnya di banyak komunitas, salah satunya ada komunitas Logo Palembang Kumpul, Oke. dan juga ada komunitas HWDI dan juga Disabilitas Mandiri Indonesia. Oke, banyak ya. Oke, Molly juga mungkin bisa mikrofonnya agak didekatkan ya. Oh ya, oke. Oke, sip ya. Oke, nah kita ke Bu Monik dulu nih. Bu Monik kalau PIA sendiri gitu kan ya, mungkin ini kita juga sekaligus mengenalkan ke masyarakat gitu ya, beberapa organisasi. Ini kan berarti mewakili teman-teman yang ada di organisasi ini ya Bu Monik ya. Iya. Nah, kalau PIA sendiri itu berperan seperti apa sih Bu dalam bermasyarakat? Terus juga mungkin juga ada program-program yang mendukung kesetaraan gitu ya Bu ya. Silakan Bu Monik. Ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak atas kesempatannya. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya, boleh saya cerita dulu sejarah singkatnya ya Mbak ya. Jadi PIA Ardia Garini, PIA itu singkatan dari Persatuan Istri Angkatan Udara. Oke. Sedangkan Ardia sendiri artinya dirgantara atau angkasa, dan Garini artinya istri atau ratu atau garwo. Demikian. Nah, sejarahnya ini dari tahun 1956, Mbak. Oh, 1956 Betul. ya Bu. 1956 tanggal 25 November. Nah, itu pertama kali istri dari Kepala Staf Angkatan Udara pertama, Ibu Suryadi Suryadharma, mengumpulkan persatuan istri-istri yang sudah terbentuk di banyak pangkalan udara di Indonesia. Jadi tadinya sendiri-sendiri Mbak. Oh, tadinya sendiri-sendiri ya Bu ya. Di Jogja ada sendiri, Bandung sendiri dan sebagainya. Tapi tahun 56 itu diprakarsai oleh Ibu Suryadi Suryadharma untuk disatukan dalam satu wadah yang kemudian disebut sebagai Persatuan Istri Angkatan Udara atau PIA. Nah, Ardia Garini sendiri baru ditambahkan 10 tahun kemudian tuh Mbak dalam konferensi pada tahun 1966. Jadi tadinya namanya PIA saja, kemudian ditambahkan Ardia Garini. Demikian. Nah, tujuan awalnya itu sebenarnya adalah untuk membentuk satu wadah bagi para istri untuk memupuk rasa kesetiakawan, karena berawal dari rasa senasib sepenanggungan ya. Kemudian juga kondisi kehidupan tentara saat itu tentu berat ya Mbak ya. Negara kita juga kan baru mulai merdeka ya. Jadi para istri itu saling menguatkan, saling membantu, meningkatkan kesejahteraan.
Ya, jadi awalnya dari situ. Oke. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman tentunya kita memiliki visi nih, tentunya untuk negara juga ya. Jadi kita ingin ikut serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kemudian kita juga punya visi meningkatkan peranan wanita Indonesia melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian di segala bidang. Nah, kemudian yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, rasa persaudaraan dan kekeluargaan, rasa persatuan dan kesatuan, serta kesadaran nasional di kalangan istri anggota TNI AU. Itu visinya. Berarti banyak kegiatan gitu ya Bu ya, apalagi yang poin kedua tadi itu ada kaitannya dengan perempuan gitu ya Bu ya. Betul. Pemberdayaan gitu ya Bu ya, pemberdayaan perempuan. Nah, sebenarnya tepat di tanggal ini atau mungkin nggak di tanggal ini, momen dalam memperingati Hari Perempuan sendiri, PIA SMA ini melakukan kegiatan apa Bu? Sebenarnya kalau melakukan kegiatan yang terkait dengan mengembangkan potensi perempuan ya, kita sepanjang tahun Mbak, tetapi memang PIA biasanya rangkaian kegiatannya diutamakan mendekati hari ulang tahunnya di tanggal 25 November itu. Itu jadi kita ulang tahun saya itu. Mbak, berarti sama dirayakan se-Indonesia berarti oleh sama PIA. Hari Guru ya Bu ya. Hari Guru juga. Betul. Jadi kami melakukan mulai dari kegiatan sosial, kemudian budaya, bentuknya berupa lomba-lomba keterampilan, ya kemudian anjang sana dan pemberian tali asih kepada warakawuri, yaitu istri janda-janda TNI AU dan anak yatim. Nah, kami juga baru-baru ini kami melakukan kegiatan sosial juga ke masyarakat. Yang paling baru sekali kemarin Mbak, tanggal 6 dan tanggal 7. Tanggal 7 itu kami melakukan bakti sosial pengobatan massal dengan dibantu tim dari Mabes AU di Kelurahan Talang Jambe, dan juga memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa dan kepada anak-anak yang stunting Mbak di sana. Jadi ikut mensukseskan program pemerintah juga ya Bu ya, menekan angka stunting itu tadi ya. Nah, jadi mungkin pendengar juga kan selama ini nggak kenal gitu kan ya, nggak tahu. Jadi itu tadi perannya, jadi bukan cuma bukan cuma perkumpulan istri-istri TNI aja gitu ya, khususnya TNI AU. Bukan cuma arisan aja. Tata mau ngomong tapi nggak enak. Mungkin dikiranya sekedar kumpul-kumpul jalan-jalan arisan gitu ya Bu ya. Tetapi kami banyak kegiatan-kegiatan yang sosial kemasyarakatan juga. Dan juga di bidang pendidikan, karena PIA itu punya kepanjangan tangan, yaitu Yasarini namanya, Yayasan Ardia Garini yang mengelola sekolah-sekolah angkasa Mbak. Kalau di Palembang nih kebetulan ada satu sekolah TK angkasa di Lanut Sri Mulyana Herlambang. TK dia ya Bu? TK, iya. Oke, baiklah. Nah, jadi kita kan sedikit banyaknya jadinya tahu gitu pendengar ya. Tapi pendengar jangan lupa untuk bergabung ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Nah, next kita ke Ibu Musiawati nih. Bu Musiawati juga dia tergabung di organisasi BKOW Sumsel ya. Itu ketua 4. Kalau ketua 4 itu membidangnya apa sih Bu? Ibu mungkin mic-nya juga agak didekatkan. Jadi alhamdulillah memang saya bergabung di Bu Musi, mohon maaf sebelumnya nih mungkin bisa agak disenggol-senggol dikit nih talinya ini. Iya. Oke. Nah, ya, silakan ya. Oke. Ya, alhamdulillah saya dalam sekarang ini bergabung di BKOW Provinsi Sumatera Selatan di bidang 4. Bidang 4 itu menangani ilmu pengetahuan teknologi, koperasi Ekraf. Oke. Berarti UKM ya, Bu ya, kurang lebih ya. Oke. Jadi kalau di BKOW sendiri yang langsung, maksudnya yang kegiatan wujud nyata kegiatannya yang langsung kepada masyarakat
berarti nggak cuma tentang UKM ini ya Enggak. di Oke. Iya, jadi banyak. Itu ada 1, 2, 3 bidangnya. Oke. Ada yang membidangi tentang kesehatan, ada yang membidangin politik, ada Iya. yang membidangi hukum dan HAM juga. Oke. Nah, tapi kalau Bu Musiawati sendiri nih, kalau di ketua 4 ini kan UKM nih ya. Iya. Nah, kalau masyarakatnya seperti apa? Untuk kegiatan di bidang 4 itu banyak, Mbak. Jadi salah satunya itu tadi kan pendidikan, udah jelas. Nah, pendidikan itu bisa formal maupun non formal. Iya. Nah, kalau misalnya untuk kaitan dengan wirausaha itu ada pelatihannya. Jadi karena kemarin itu kita lagi seru-serunya pakai konektor Hijab ya, yang untuk hijab masker itu ya, ya. ha. Jadi alhamdulillah Ibu Ketua BKOW Sumatera Selatan adalah Ibu Haja Fauziah Mawardiah Iya. yang itu melaksanakan pelatihan konektor secara singkat dan dengan harapan setelah jadi itu bisa diulang lagi, beli bahan yang baru kemudian dijual. Nah, itu bisa menghasilkan. Selanjutnya juga tentang pewarnaan jumputan, kemudian yang bersifat praktis tapi bisa lanjut. Oh, Ya, oke. Jadi apa secara berkelanjutan gitu Iya, ya. Itu betul. berarti memang benar-benar menjadikan itu jadi kayak mata pencarian gitu Iya, ya, Bu ya. dengan Oke. harapan kan terus, jadi jangan stop batas itulah. Oke. Nah, Molly sendiri Iya. bersama teman-teman difabel ya, itu melakukan apa nih? Yang memang kita tahu kan untuk saling support seperti itu ya. Karena Moni itu lebih banyak di online sih ya Mbak. Jadi kalau Moni itu saat ini itu tuh sama teman-teman yang disabilitas itu tuh membentuk suatu komunitas tersendiri Mbak. Namanya komunitas blogger bisa. Oh, komunitas Nah, blogger. Iya. Jadi komunitas blogger bisa itu tuh terdiri dari disabilitas yang suka nulis blog gitu. Oh, jadi yang suka. Tapi berkolaborasi sama teman-teman lainnya juga berarti ya, maksudnya Iya. ada kegiatan yang merangkul masyarakat lain juga gitu. Kalau sampai saat ini sih karena masih bagus ya Mbak. Jadi baru sekedar ngajakin teman-teman yang suka nulis aja sih. Oke. Oke, berarti tapi kalau pribadi kita tahu kan Molly ini disable blogger ini sudah banyak sekali prestasinya gitu ya. Terakhir juga kemarin menang Pewarta Astra ya, gitu ya. Iya. Tulisan Molly itu dikompetisikan ya, terus ternyata di tingkat nasional juara berapa? Juara favorit. Juara favorit, keren ya, dari seluruh Indonesia yang bergabung Iya, ya. Oke. Itu mengangkat apa tuh? Kalau yang itu Molly mengangkat tema tentang gerakan disabilitas yang ada di NTT. Wow, kamu referensinya dapat dari mana nih Molly? Kamu kan di Palembang nih. Iya. Sebenarnya itu tuh juga referensi itu dari online juga sih Mbak. Oh, dari online dan kamu buat tulisannya, ternyata karya kamu itu menang ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya. Hebat loh Bu Ibu, ini Molly ini dia punya gadget Iya, hebat modern banget segala ya. macam, tapi dimanfaatkan untuk nulis. Alhamdulillah. Hadiahnya juga banyak banget. Ini banyak loh dia ini cuannya, pintar nyari banyak duit ya. dia dari ikut kompetisi-kompetisi ini. Oke. Udah bisa cari sendiri ya. Iya. Makanya ini kita undang ke sini juga biar memotivasi Pasti, teman-teman yang iya. lainnya Inspirasi juga yang bahwa lain. tidak selagi kita punya niat, punya keinginan ya, itu bisa tercapai ya. Oke deh. Nah, kita balik ke Bu Monik nih. Bu Monik kan ada kayak teman kita Molly ini juga kan ya. Nah, kalau di PIA sendiri Bu, karena memang temanya juga merangkul kesetaraan ya Bu ya. Nah, PIA sendiri, khususnya PIA SMH sendiri itu seperti apa Bu dalam hal ini? Mungkin contoh nyatanya adalah adanya anggota kami yang kebetulan mempunyai putra-putri yang Oke, ABK, berkebutuhan khusus ya. anak berkebutuhan khusus. Jadi kami berusaha
mendampingi mereka, kemudian juga memberikan bantuan karena kan tentunya membutuhkan lebih ya untuk memberikan konseling gitu kepada anak-anaknya dan juga pendampingan. Nah kebetulan TK Angkasa sendiri, guru-guru kami itu sudah mendapat pelatihan ABAVB Mbak untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus di Bandung waktu itu. Jadi mereka sedikit banyak ada pengetahuan tambahan untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga ya alhamdulillah anggota kami yang memiliki putri dengan kebutuhan khusus itu bisa dibantu bersekolah di TK Angkasa di Lanut SMH. Oke, berarti TK Angkasa ataupun organisasi PIA sendiri beserta Lanutnya gitu ya Bu ya, itu aware terhadap teman-teman yang ABK ini gitu ya. Bahkan di Jakarta sendiri kami punya Maitri School namanya, khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang terutama yang autis. Gitu. Sedangkan di beberapa Lanut seperti di Jakarta, di Bandung itu ada SLB juga Mbak. SLB Angkasa. Kita yang punya ya Bu ya? Iya, SLB Angkasa. Okay. Dan itu udah lama Bu? Sudah lama Sudah lama berarti ya. Berarti itu untuk umum ya, maksudnya untuk umum, bukan tidak hanya untuk keluarga anak anggota aja gitu ya Bu ya, keluarga anggota aja. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tapi kalau berbicara soal UKM-nya sendiri, kalau di BKOW sendiri ya Bu Musyawati ya, ini teman-teman yang kayak yang memang kesetaraannya harus kita rangkul, ini ada yang bergabung juga nggak nih Bu? Karena kan kita tahu kayak Molly aja dia punya keterampilan dalam menulis gitu kan ya. Iya. Makasih Mbak. Jadi gini, di BKOW itu kan judulnya Badan Kerjasama Organisasi Wanita. Nah itu ada 56 organisasi wanita yang tergabung di dalamnya. Nah organisasi wanita ini termasuklah salah satunya dari nah Angkatan Udara Lanut kan. Kemudian Dharma Wanita, Bayangkari dan lain sebagainya. Nah untuk yang dari Mbak Molly ini itu memang belum ada, tapi untuk kegiatan itu pasti ada dijadikan salah satu peserta gitu kan. Misalnya untuk kegiatan macam-macam Mbak, ada kegiatan wirausaha, ada kegiatan bazar dan lain-lain. Tahun lalu diajak itu temennya Mbak Molly, tapi dari Bapak apa itu ya, di daerah kilometer 6. Gitu. Ada SLB juga di sana ya Bu ya? Ya, jadi itu diajak satu stand untuk pameran hasil usaha yang dihasilkan oleh anak-anak di situ, di sekolah itu. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru sangat memberikan perhatian yang lebih dan khusus kepada para disabilitas. Itu dengan selalu menghimbau kepada para OPD yang terkait untuk mengajak menjadi peserta pelatihan untuk keterampilan. Oke, yang paling menonjol, masih ingat nggak sih Bu, ada teman-teman yang ABK juga ya, tapi dia paling menonjol dalam hal apa gitu di BKOW sendiri? Prestasinya atau mungkin keterampilannya ya gitu kan. Ada teman-teman mungkin yang pinter bikin dodol isi telur atau apa ya misalnya gitu kan ya. Masih ingat nggak Bu Wati? Itu memang tidak terlalu spesifik untuk menangani ini. Oh gitu, tapi cuman kayak wadah gitu ya, terus sarana gitu ya Bu ya. Oke. Selagi memang di dalam program kerja selama 5 tahun, itu memang mungkin ada 2 kegiatan yang berkaitan dengan ABK. Oke. Ini lagi-lagi saya ingatkan lagi nih Bu Wati, mikrofonnya tolong didekatkan, terus agak disenggol lagi nih talinya, jangan disenggol-senggol, nah gitu. Halo. Iya. Ini gimana?
Mohon maaf nih. Nah, Ya itu emang udah suka kayaknya. jahil ya itu Kedengeran udah. nggak? Udah Nah, kedengeran. Berarti tadi enggak ya? Oh ya ampun. Kedengaran tapi nggak terlalu Iya, iya, maksimal betul, heeh. gitu. Oke, kita balik nih ke Bu Monik ya. Jadi kalau berbicara soal organisasi wanita itu Bu Monik dengan organisasinya, Molly dengan organisasinya, Bu Ati juga dengan organisasinya. Bu Musi. Iya Bu Musi, Musiawati kan Bu? Iya, panggilannya Panggilnya Musi ya? aja. Oke, Bu Musi dengan organisasi wanitanya juga gitu ya. Berarti kan masing-masing tuh punya peran juga ya. Iya. Nah, pastinya juga kita tahu kan masing-masing organisasi wanita ini juga berperan dalam keluarga gitu kan ya. Nah, khusus Bu Monik nih ya di Persatuan Istri Angkatan Udara sendiri dalam membantu karir suami juga seperti apa? Karena kita tahu dong Bu ya, saat ini tuh isu ini tuh lagi benar-benar disorotin ya. Mungkin tidak cuma Pia saja, mungkin yang lain-lainnya juga kan. Karena kasus satu membludak, akhirnya yang lain juga ikut disorotin ya gitu kan ya Bu ya. Kasus yang itu, Mbak. Iya, Bu Monik Dalam gimana tanda tuh? kutip. Iya. Baik Mbak, di Angkatan Udara sendiri memang Pia salah satu misinya adalah membantu tugas pokok TNI, khususnya TNI AU. Begitu ya, tentunya secara nggak langsung ya kita mendampingi suami ya Bu ya, dalam dimanapun ditugaskan, dalam apapun tugasnya, sesulit apapun gitu. Kalau di kami selalu menghimbau gitu kepada anggota, dimanapun suami bertugas diusahakan selalu ikut. Di pelosok Indonesia sekalipun ya, di ujung timur, ujung barat, usahakan untuk selalu mendampingi suami. Oke, stop dulu nih Bu. Ini penasaran nih. Bu Moni kan juga seorang dokter gitu ya. Nah kemarin sebelum ketemu Bapak nih kan berkarir juga. Apakah kan harus sama-sama Bapak terus kan nih gitu Iya, kan. iya. Nah saat ini gimana tuh rasanya? Membagi porsi karir sebagai ibu ketua PIA, terus juga sebagai dokter gitu kan ya, dan sebagai ibu rumah tangga juga gitu. Ya disitulah mungkin istri-istri TNI ini adalah wanita-wanita yang memang tangguh ya Mbak. Salut ya Bu. Maksudnya bukan saya loh, Iya, yang teman-teman yang semuanya. lain semuanya gitu. Jadi apresiasi lah buat mereka. Kalau saya pribadi, memang saya seorang dokter, dan sebelum suami pindah ke Palembang, ya alhamdulillah saya berpraktek. Kebetulan saya juga PNS dan PNS-nya kebetulan di TNI AU juga. Oh, jadi alhamdulillah fleksibel gitu ya Bu ya. Oke. Tetapi melihat dari kolega-kolega, teman-teman yang lain, atasan senior-senior saya juga ada ya. Memang pada satu titik, seperti misalnya suami sedang menjabat, mau nggak mau kita mendapat amanah juga ya sebagai ketua cabang begitu, atau ketua ranting dan sebagainya. Kadang-kadang kita harus memilih ya mana yang harus kita prioritaskan gitu. Jadi ya disinilah dinamika dan seninya berumah tangga sih menurut saya gitu. Saling kompromi. Sebelum itu terjadi tuh udah memikirkan ya Bu ya. Oh, sudah, iya. Konsekuensinya apa nih betul, gitu ya Bu ya. betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri-istri prajurit ini harus keluar dari pekerjaannya atau mengorbankan karirnya begitu ya, karena saya lihat banyak juga yang akhirnya mengatur waktu. Di sini ada yang kerja sebagai dokter juga di luar Palembang, itu bolak-balik Mbak. Jadi kami sih fleksibel ya kalau untuk kegiatan organisasi tidak harus selalu hadir gitu kan. Mungkin bisa hadir di acara-acara yang memang penting. Jadi masih bisa meluangkan waktu untuk karirnya. Tetapi memang ya konsekuensinya harus lebih capek sedikit lah ya gitu. Gitu ya Bu ya. Mengaturnya mungkin ya ada effort lebih gitu. Oke, tapi sejauh ini belum butuh manajer kan Bu ya?
Oh belum. Belum ya, masih bisa ya, masih bisa di-handle sendiri. Oke, keren. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tapi kalau Bu kita ke Molly dulu lah Bu ya. Dia ini terpesona ini, kita suruh ngomong dulu Molly nih. Oke, Molly, kalau Molly sendiri ya dan juga teman-teman mungkin mewakili teman-teman difabel lainnya juga. Kalau memaknai Hari Perempuan sedunia ini, apalagi yang memang temanya diangkat khusus merangkul kesetaraan ya. Menurut Molly sendiri saat ini di Indonesia maupun khususnya Sumsel lah ya, Sumsel sendiri, Molly dan teman-teman udah ngerasakan kalau misalkan satu sama lain itu saling rangkul nggak sih gitu? Kalau untuk Jujur aja nggak apa-apa. Kalau untuk saat ini itu tuh sudah mulai banyak tuh kayak misalnya ada rekrutmen khusus untuk disabilitas. Nah dari situ pemerintah bersama swasta itu tuh mencoba buat merangkul kaum disabilitas buat supaya bisa bekerja dan potensi mereka. Dan juga kemarin juga barusan dibentuk sama Mbak Angki kan pusat pelatihan vokasi disabilitas itu juga membantu ya, membantu banget. Oke, berarti kita semua tuh sudah lebih aware gitu ya, udah lebih peduli gitu ya. Apalagi di fasilitas-fasilitas umum juga kan udah banyak sekali yang ramah disabilitas gitu ya Molly ya. Oke. Tapi itu yang memang dirasakan Molly saat ini. Terus ada nggak sih mungkin ada nih kendalanya di bidang apa gitu? Oke, memang kita merangkul, tapi sebenarnya yang diharapkan oleh Molly dan teman-teman yang lainnya tuh yang seperti apa? Kendalanya mungkin bisa diperbanyak lagi Mbak, soal aksesibilitas juga, sensibilitas dari masyarakatnya juga itu supaya masyarakat bisa aware dan nggak mendiskriminasi disabilitas. Oke, baiklah. Ya, ini mudah-mudahan nih pendengar semua juga mulai memahami lah ya, maksudnya dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman difabel sendiri gitu ya. Berarti akses-akses yang lebih banyak gitu ya untuk keramah tamahan di disabel sendiri ya, difabel sendiri. Sama mungkin balik ke individunya masing-masing. Ayo sama-sama untuk lebih peduli lagi seperti itu ya. Oke, baik ya. Tenang aja, nanti semua yang dengerin tuh pasti udah mulai merealisasikan apa yang diharapkan oleh teman-teman ABK ini ya. Oke. Nah, saya bacakan dulu nih Bu, udah banyak banget ini. Wah, ini nih Srikandi-Srikandinya Bu Monik semua ini yang mantengin YouTube akun RRI Palembang. Ada Ibu Ajeng Berbi namanya. Ada Bu Lia juga, ada Ibu Dwi Eka Paramita juga. Oh, Pia AG cabang 10 katanya. Ibu Fitri juga ya, wah ramai sekali ya. Dan ada Nyonya Dodi Putra juga. Waduh, banyak nih tim lalala yeyenya Bu Monik. Oke, selanjutnya saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ya Bu di 082179279090. Ini dari 08218305 sekian. Tapi ini tidak disebutkan namanya. Saya ingin bertanya aja kepada ibu-ibu yang berperan aktif di organisasi wanita ini. Bagaimana caranya untuk mengingatkan suami supaya tidak terpengaruh untuk tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, misalnya korupsi. Ini pertanyaan saya udah diwakilkan. Oke, silakan. Mungkin Bu Monik bisa langsung saja dijawab. Iya Mbak. Pertama mungkin kita harus selalu ingat kepada yang di atas ya Mbak ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pencipta kita gitu. Jadi memperkuat iman dan takwa. Terus yang kedua tentunya kita harus juga mempraktekkan gaya hidup sederhana gitu, karena kan ya kalau kita bermewah-mewahan dari mana ya kita dapat dananya. Tahu sendiri gaji tentara sebenarnya kan ya segitu-segitu aja gitu. Nah itu kami sebagai komandan, sebagai ketua tentunya harus jadi panutan. Dan saya pikir besar juga ya peran dari keluarga dan istri gitu untuk selalu mengingatkan suami
untuk tidak menuntut mungkin ya, tidak terpengaruh gaya hidup hedonis atau gaya hidup yang bermewah-mewah seperti itu. Selalu bersyukurlah apa yang diterima, karena sebenarnya kalau dikelola dengan baik ya sebenarnya cukup sih ya untuk baik. berumah tangga. Oke, nah jadi memang itu selalu disampaikan gitu ya Bu ya. Nah Iya, kita pengen tahu nih Bu, Ibu sebagai ketua juga kan, Ibu paling marah kalau misalnya anggotanya? Paling marah. Sebenarnya saya marah kalau anggotanya Jangan nggak pernah apa ya? marah nih Bu. Saya baik loh Mbak, jarang marah. Coba tanya tuh sama, Aduh sama anggota susah ya. saya. Oke. Enggak sih. Biasanya kalau misalnya kita ya ada aja ya namanya manusia pasti nggak sempurna ya Mbak ya. Mungkin kalau saya keadaan emosinya lagi labil mungkin gitu agak-agak terpengaruh sedikit. Tetapi pada dasarnya sih anggota saya baik-baik semua gitu. Jadi sejauh ini ya. Sejauh ini aman. Wajar aja nih supporternya Iya. banyak banget di akun YouTube. Oke, nah kita ke Bu Musi. Bu Musi, kalau BKW sendiri dalam waktu dekat ini akan melakukan kegiatan apa nih Bu? Apalagi nih mungkin yang berkaitan dengan perempuan ya. Jadi gini Mbak, jadi kan di dalam BKW Sumatera Selatan itu kan memang tergabung beberapa 56 organisasi wanita, salah satunya adalah Dharma Wanita, Persatuan, kemudian juga termasuk Bayangkari, saya IPMI gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah jadi kalau tadi saya mendengar dari penjelasan Bu Monik tentang bagaimana sih peranan ibu dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga dan sebagainya, tentu kita di dalam organisasi wanita yang tergabung di dalam BKOW itu juga bagaimana caranya mengatur waktu dengan keluarga. Nah untuk kegiatan yang bersifat rutinitas dari BKOW Sumatera Selatan, kalau dalam waktu dekat itu insya Allah akan melaksanakan bazar Ramadan, karena kita akan melaksanakan ibadah puasa insya Allah tanggal 4, 5 dan 6 Maret 5, 4, 5 dan 6 April 2023. Nah, di situ kegiatan diisi dengan berbagai macam, salah satunya adalah lomba hias puding. Kemudian juga ada lomba Asmaul Husna. Kemudian juga lomba fashion show. Biasa kalau untuk kita ibu-ibu kan nggak mungkin kalau nggak tampil gitu kan. Nah, jadi untuk mengekspresikan diri yaitu tadi menggunakan fashion show dengan busana muslim pribadi masing-masing. Nah, jadi tentu banyak sekali kegiatan yang dilakukan insya Allah di BKOI Sumatera Selatan. Oh banyak ya, berarti fashion show itu tetap ya menjadi acara favorit ya. Iya. Oke. Nah, Molly sendiri nih ya, Molly dan teman-teman difabel lainnya dalam memperingati atau merayakan Hari Perempuan ini kan, biasanya kan hati nurani perempuan itu kan terpanggil ya kalau hari-hari besar kayak gini ya. Apa yang dilakukan Mol? Pengennya tuh kalau untuk Molly pribadi sih pengen bisa berkolaborasi juga sama pihak-pihak lain gitu. Mungkin bisa dalam bentuk bantuan kayak dukungan gitu untuk kaum disabilitas gitu. Karena memang banyak juga teman-teman Molly ini lainnya yang berprestasi gitu ya. Iya. Yang ya kendalanya itu tadi, ada yang mungkin tidak ada sarananya gitu kan ya. Mungkin aksesnya juga belum dimudahkan gitu ya. Oke, jadi itu aja ya. Iya. Oke. Oke. Bu Moni, kalau misalnya nih ya kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang pernah dilakukan oleh Pia sendiri ya, itu kalau yang berkaitan dengan hari-hari besar kan pasti memang memang dilakukan gitu kan ya. Nah, kita penasaran kalau misalkan dalam hal yang belusukan gitu, gitu. Ini apa aja nih, Bu? Kalau belusukan kami ya ke desa binaan kami di desa Talang binaan, Jambe itu, ya. kebetulan memang di bawah binaan Lanut SMH. Nah, di situ kami nih mencanangkan
menjadi bapak asuh Mbak, bukan kami ya, komandan mencanangkan menjadi bapak asuh bagi anak-anak yang stunting di desa Talang Jambe tersebut. Jadi kami ingin mencanangkan program 1 telur 1 hari Mbak, karena kan anak-anak stunting itu wajib makan telur ya. Betul, dia tuh tumbuh kembangnya terhambat karena sebenarnya kekurangan asupan protein saat 1000 hari pertama. Jadi kami berpikir ya realisasinya yang tidak sulit ya Mbak, seperti sedekah sebenarnya itu kan. Jadi kami menyumbang 1 telur 1 hari selama ya setiap hari begitu. Nanti kami kumpulkan setiap minggu kami serahkan ke yang bersangkutan begitu. Ada kalau di Talang Jambe itu kemarin ada 5 anak, kemudian kami juga di Kelurahan Talang Betutu di sekitar Lanut itu ada 4 anak Mbak yang kami bantu. Begitu. Berarti telur-telur itu dari pengurus itu ya Bu? Ya, Anggota-anggota dari yang kami ada ya? anggota dari pejabat-pejabat di Lanut, kemudian dari anggota nanti kami koordinir dan kami berikan ke yang membutuhkan tersebut. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita balik lagi ke topik kita tentang merangkul kesetaraan itu tadi ya Bu ya. Nah, ini kan juga banyak maksudnya ternyata di LPIA sendiri, di masing-masing LUT sendiri ada kayak sekolah segala macam itu ya. Nah, itu apakah nanti itu sampai mana, maksud Tata tuh nanti mereka itu didampingi itu sampai mana gitu Bu? Ya, kalau sepengetahuan saya di Jakarta itu lulusan dari SLB di Halim didampingi hingga mendapatkan pekerjaan Mbak, dicoba untuk dicarikan pekerjaan gitu, walaupun memang tidak mudah ya hal tersebut gitu. Jadi mereka juga mendapatkan pelatihan vokasional juga demikian. Berarti memang ada yang didampingi sampai dia mencari kerja sendiri, sehingga ada kemandirian buat mereka. Baiklah. Seru ya dalam berorganisasi itu ya ternyata ya. Pantasan aja ketika kita ngumpul sama teman-teman organisasi, kalau misalnya memang kegiatannya tuh positif ya, itu kayaknya memang memberikan energi yang baik ya. Semangat hidup. Ngumpul sama. Ini kita ngumpul kayak gini aja vibes-nya berasa banget kan, positif gitu kan. Saya ketemu Bu Monica, saya ketemu Bu Musi, ketemu belum Ibu ya. Ketemu Molly gitu kan ya. Jadi memang seseru itu. Nah, tapi kita juga tahu kan ya, banyak sekali berita-berita yang tidak mengenakan ya tentang kaum perempuan itu sendiri gitu ya. Nah, kita tuh nggak bisa menyalahkan satu sisi sebenarnya ya, tapi juga ketika kita membaca berita tersebut banyak yang miris untuk kaum perempuannya gitu kan ya. Nah, kalau ibu-ibu di sini menyikapinya seperti apa nih? Apalagi Molly juga menyikapinya seperti apa? Yang terbaru kemarin juga ada teman-teman ABK juga ya Molly yang menjadi korban gitu kan ya. Nah, itu Molly menyikapinya seperti apa? Kalau menurut Molly sih ya sangat miris. Iya, miris. Gitu Mbak. Ternyata kaum disabilitas itu tuh masih sering menerima stigma negatif dan juga diskriminasi dari masyarakat gitu. Dan juga ada juga bahkan sampai ke kasus kekerasan verbal itu Mbak. Jadi itulah yang mungkin harapan Molly ke depannya itu jangan diskriminasi supaya jangan sampai terulang lagi gitu kasus-kasus yang seperti itu. Apalagi itu kan kasus bullying ya. Sampai dia bunuh diri gitu ya karena dibully, nggak ada orang tua gitu kan ya. Itu sangat menyedihkan. Nah, Ibu juga Bu dalam mungkin memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di organisasi juga gitu kan ya. Nah, itu seperti apa tuh Bu? Ya, kita rutin mengadakan karena pandemi ya Mbak ya, selama ini webinar Mbak. Jadi banyak sekali itu webinar mulai dari tentang bullying, kemudian parenting juga, bermacam-macam, mulai dari kesehatan, webinar perekonomian juga ada tentang UMKM ya. Jadi kami memang berusaha untuk mengedukasi anggota kami juga gitu. Ceramah hukum juga ada tentang kekerasan perempuan kemarin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ya. Nah, itu juga kami pernah lakukan. Berarti
bisa melek dunia manapun gitu ya, Iya, istilahnya itu iya, ya, dibekali kami berusaha seperti itu, dibekali ilmu-ilmu anggota. apa aja Jadi gitu kan ibu-ibunya ya. smart lah gitu diharapkan. Jangan sampai nanti menggunakan handphone smart ya, Nah. pintaran handphonenya dari Iya, kita ya itu Bu. dia. Oke, balik lagi saya bacakan WA lagi nih yang udah masuk di 082179279090. Oke. Dari 08953264 sekian. Saya Eka di Skip. Mohon izin ibu-ibu mau nanya nih, bagaimana ibu-ibu ini menyikapi kalau misalkan salah satu oknum ya dari bapak-bapaknya yang punya apa nih? Oh, yang punya masalah dengan hukum kan itu kan pasti terbawa-bawa nih, padahal yang melakukan oknum. Nah, bagaimana ibu-ibu ini menyikapinya dengan sabar? Ini pertanyaannya luar biasa. Ini jangan-jangan curhat ya Bu ya, enggak ya? Oke, Bu Eka di Skip. Silakan nih Bu Monik. Oh, kalau menurut saya, kalau pelakunya oknum, ya berarti itu bukan keseluruhan institusi yang melakukan, itu adalah oknum. Tapi Jadi, risih nggak sih Bu? kita lihat dulu Mbak, misalnya itu tidak mencerminkan organisasi atau institusi kita secara keseluruhan, ya untuk apa kita merasa bersalah ya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi ya, dengan mengedukasi anggota, kemudian ya oknum tersebut tentunya diproses secara hukum, demikian. Sehingga juga menimbulkan efek jera ya kepada yang lain. Gitu. Oke, paling tinggal mengingatkan aja gitu ya Bu ya. kita selalu Ayo loh mengingatkan. gitu ya Bu ya. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Karena Itu kalau udah ada contoh betul, gitu di ya Bu TNI ya. itu kan semua ada sanksinya, semua ada hukumnya begitu. Oke, baik. Kalau Bu Musi Bu, Gimana? kalau ada oknum-oknum gitu kan ya. Kalau Ibu nih ketua PMI gitu kan, misalnya anggotanya ada yang ngapain gitu. Padahal itu kan kerjaan oknum ya, yang tidak enak gitu. Ibu menyikapinya seperti apa? Ya, jadi begini, kita kan makasih ya Mbak Iya. Tata. Jadi intinya kalau kita bergabung di dalam organisasi wanita, itu kita sudah tahu komunitasnya siapa gitu Iya. kan. Nah, kalau kita misalnya bergabung di Dharma Wanita adalah istri ASN, kemudian yang tentara tadi, kemudian juga misalnya kalau IPMI contohnya. Nah, kemudian BKOW itu lebih beragam karena di situ 56 organisasi yang ada di Sumatera Selatan. Jadi berarti sangat sensitif dan rawan gitu kan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi untuk mengatasi permasalahan tersebut tentu tidak banyak juga yang melakukan hal tersebut dikarenakan kita tahu organisasi yang kita ikutin. Mungkin itu adalah di luar organisasi yang kita ikutin. Nah, untuk menyikapinya ya kita harus sama seperti Ibu Monik tadi, harus bisa melihat dan juga mengatasinya dengan mungkin memanggil, kemudian menasehatinya. Karena ini bersifat intern gitu kan. Tapi kalau memang sudah bersifat hukum ya silakan saja gitu kan, langsung di proses secara hukum. Iya, begitu kita Mbak. Nggak kena gitu ya. Tapi Bu, insya Allah sejauh saya pernah mengikuti keaktifan di organisasi wanita apa saja, itu belum pernah terjadi masalah hukum. Oke. Ya, demikian. Iya. Kita mengharapkan tuh kita udah Lancar aja, lancar, lah. enak gitu kan, semangat, tali silaturahmi terjamin, awet muda yang pasti. Tetap ya Bu ya, slogan awet muda ya. Iya. Oke, tanpa terasa ini udah menit-menit terakhir untuk kita akhiri perbincangan kita. Tapi sebelum kita akhiri mungkin kita ke Molly dulu nih. Molly, apa harapannya ke depan nih Molly? Harapannya supaya perempuan disabilitas Indonesia bisa mengembangkan potensi mereka, bisa terus berkarya sesuai dengan passion-passionnya mereka itu. Oke, jadi ada tips nggak nih Molly? Biar teman-teman kan memang setiap orang kan pasti punya rencana, punya impian ya. Gimana nih cara mewujudkannya nih? Kayak Molly itu kan terabas saja toto menang gitu kan ya. Iya. Oke. Kalau dari Molly sendiri sih jangan pernah takut untuk mencoba menemukan potensi yang kita milikin gitu. Oke, jadi maju terus gitu ya. Iya. Oke, Bu Musi? Ya kalau untuk saya tentunya dalam rangka meningkatkan
kesetaraan gender yang memang sepertinya sudah tercapai di masa sekarang ini, tentu tetap harus ingat akan kodratnya gitu kan. Yang pasti di dalam lini kehidupan, berbagai lini kehidupan itu insya Allah perempuan peranannya sudah sangat menduduki tempat yang strategis. Alhamdulillah. Sepertinya cita-cita daripada R.A. Kartini yang dan lain-lain pejuang wanita pada zaman dahulunya itu sudah kita rasakan, termasuk yang kita udah jadi dokter, kemudian saya juga Molly yang sudah bisa tampil di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian Mbak. Amin. Diaminkan sama Molly. Next Bu Monik. Kalau dari saya sama seperti yang Ibu Musi sampaikan bahwa perempuan harus bisa mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin, tetapi juga harus ingat kodratnya, terutama buat yang berkeluarga. Jadi tetap harus utamakan keluarga, karena anak-anak itu adalah generasi penerus masa depan bangsa gitu. Jadi tetap kita harus berikan perhatian yang cukup untuk keluarga. Karena memang semuanya itu bermula dari rumah ya Bu. Betul. Ya. Baiklah. Tanpa terasa nih pendengar ya, udah pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Kita harus akhiri perbincangan kita karena pukul 16 kita akan menyimak informasi belanja Sumba ya dari Bangka, Belitung ya, Lampung, Jambi lewat berita pukul 16. Tapi sebelum kita akhiri, terima kasih buat yang udah ikutan di WhatsApp-nya kita dan juga ini udah mantengin akun YouTube RRI Palembang juga. Ya, sekali lagi ada Ibu Ajeng, Ibu Lia, Ibu Dwi, ada Ibu Fitri, Ibu Merisa, Ibu Anzas, Ibu Lisma, Ibu Andini, terus ada Ibu Yulinda, ada Ibu Hirda juga, Ibu Eva Kumbara, ada Ibu Prajasari juga, udah banyak banget, terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita di sini yang sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu. Sama-sama Mbak. Sama Mbak Tata. Seneng banget kalau Molly udah ngomong ya. Terima kasih ya Bu Dr. Monika Sigit Gatot PSPM, Ketua PIA Ardia Garini ya, Lanut SMH ya Bu ya, cabang 10 dari Lanut SMH. Nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Jangan kapok ya Bu. Ibu Dr. Iya, terima kasih sama-sama Bu. Ibu Dr. Anda Haja Musiawati Najib juga Ketua IPMI ya. Amin. Dan Ketua 4 BKW Sumsel. Terima kasih ya sama-sama Bu Mbak Musiawati. Tata. Insya Allah kita akan berbincang-bincang di lain kesempatan. Amin ya Robbal. Dengan pembahasan yang berbeda. Amin. Molza terima kasih juga ya Molly, Disable Blogger, semoga prestasi-prestasinya tambah banyak ya. Amin. Iya, keren banget loh dia ini. Iya ya. Kita yang jurnalis aja kadang-kadang nggak menang ikut kompetisi, dia menang loh. Terima kasih banyak ya waktunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kami di RRI Pro 1 Palembang. Kita akhiri dialog khusus Hari Perempuan Sedunia dengan topik peran organisasi wanita dalam bermasyarakat dan juga merangkul kesetaraan ya. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak berita Belajar Sumba pukul 6 waktu Indonesia Barat langsung dari RRI Pro 1 Badar Lampung ya. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi obrolan kita atau bincang-bincang kita lewat dialog khusus Hari Perempuan Sedunia di hari ini ya. Selanjutnya jangan kemana-mana, kami masih akan terus ajak Anda semua untuk bergabung bersama kami ya di Pro 1 Palembang, kanal informasi.